Bulan berlalu. Di apartemen jam 8 pagi. Bulan ini adalah bulan yang paling menegangkan bagi Vano dan juga Mira. Bagaimana tidak? Karena kandungan Mira sudah siap untuk melahirkan dengan tepat waktu. Karena beberapa hari terakhir kemarin, Mira sempat merasakan kontraksi sebelum waktunya melahirkan. Di ruang makan, Mira sedang menyiapkan sarapan untuk Vano dan juga Lily. Semoga mereka suka ya, ujar Mira melihat sandwich yang ia buat pagi ini. Kemudian Vano mengamati Mira yang sedang senyum-senyum sendiri melihat sandwichnya. Pagi-pagi mestinya senyum sama suaminya dong, bukan malah senyum sama sandwichnya, tegur Vano. Vano, jawab Mira tersenyum melihat Vano yang menghampirinya. Ini suami aku mau ke kantor apa mau mejeng sih? Cakep banget. Vano mencium kening Mira dan tersenyum. Gimana badan kamu? Masih sakit nggak? Tanya Vano. Udah enggak sih, udah enakan banget sekarang. Kan kamu yang ngurusin aku, ujar Mira. Ya udah, sarapan dulu yuk. Loh, Lily di mana? Tanya Mira. Tidak lama kemudian Lily pun datang. Lily di sini kak. Ayo sayang kita sarapan dulu, ajak Mira. Lily pun tersenyum. Mira mengambil sandwich buatannya untuk Vano dan juga Lily. Oh ya sayang, kamu udah packing semua baju kan? Nanti malam kita mau ke rumah sakit loh. Vano, ini kan baru pembukaan 1. Iya, tapi kan kata dokter lebih baik di rumah sakit aja. Takutnya kalau kamu kenapa-napa dan aku nggak ada gimana? Kamu tahu kan kejadian bulan lalu masih terbayang di otak aku. Ya udah, iya, bentar lagi aku packing ya. Asyik, Lily mau punya adik kecil. Oh ya Kak Mira, Lily udah siapin nama untuk adik kecilnya. Oh iya, siapa namanya? Tanya Mira. Kalista Wijaya. Itu kalau perempuan ya. Terus satu lagi, Gavin Cakra Wijaya. Bagus nggak? Bagus. Berarti Kak Mira nggak perlu cari nama lagi dong. Hehehe. Iya dong Kak. Kan udah Lily kasih nama. Ya udah, makan sekarang, ujar Vano. Sayang, ini susu coklat kamu. Lily pun mengangguk. Makasih ya kakak, jawab Lily. Di kantor Wijaya. Vano baru tiba di kantor, tetapi sudah ramai karena di lobi ada sedikit keributan dan juga ada Jason di sana. Loh, kok pada di sini sih? Kerja, ujar Vano. Vano kaget melihat Bian datang ke kantornya. Bian, lu ngapain kesini? Biasa, teman kita yang satu ini tuh selalu lari kalau ada masalah, celetuk Jason. Kenapa sih? Udah, jangan di lobi, di ruangan gue aja, ujar Vano. Vano mengajak Bian untuk ke ruangan kantornya. Mereka pun berjalan ke ruangan Vano. Di ruangan Vano, Bian duduk di sofa bersama dengan Mark, sedangkan Jason yang begitu kesal dengan perbuatan Bian pun memilih untuk berdiri di dekat meja kerja Vano. Udah, lu tenang dulu, ujar Mark. Lu enak banget ya Mark, ngomong tenang. Dia ini udah salah besar. Terus dengan kesalahan yang dia perbuat, bukannya dia menyelesaikan masalah itu dengan cara minta maaf. Dia malah lari ke sini. Jawab Jason yang sudah sangat kesal. Tunggu dulu, ini ada apaan sih? Kenapa sih lu? Tanya Vano. Gue bener-bener gak sengaja, jawab Bian. Hah? Gak sengaja lu bilang, tapi lu jalan berdua kan sama cewek lain. Otak lu di mana? Bentak Jason. Udah, lu gak usah emosi. Bian juga tahu kalau dia itu salah, lerai Vano. Oh ya? Terus kalau dia tahu kalau dia salah, kenapa dia kesini? Gue tahu dia kesini bukan cuma sekali 2 kali doang. Dan lu semua juga tahu kan bejatnya si Bian, ujar Jason yang kesal. Lalu ia pun pergi keluar dari ruangan Vano. Bener kata Jason, gue emang bejat. Buat apa gue nikahin Asya kalau gue cuma nyakitin dia? Dia udah berkorban demi gue, tapi gue malah duain dia. Hah? Lu kenapa duain dia? Tanya Vano.
Gue pusing. Asya itu cewek yang over banget. Semenjak nikah, gue mau meeting sama klien cewek aja gak dibolehin. Gue curhat ke temen cewek gue dong di kantor. Ya emang salah gue sih pakai sayang-sayangan. Gue salahnya sih di situ. Mana si Asya lagi hamil lagi dan gue tinggalin dia di rumah nyokap gue. Lo sayang gak sih sama dia? Tanya Vano. Sayang ya sayang, cuma kadang sifatnya aja yang buat gue gak betah. Itu karena Asya sayang banget sama lu. Udah mending lu pulang ke Korea, lu minta maaf sebelum nanti lo akan kehilangan dia. Lo harus lihat Asya, dia tuh sayang banget sama lo. Dia udah berkorban ngelawan orang tuanya demi buat nikah sama lo. Dia juga rela dijauhin sama orang tuanya demi apa? Demi hidup sama lo. Cintanya aja gak setengah-setengah buat lo. Kalau gue lihat Asya, dia juga rela mati buat lo. Cewek kayak gitu jangan lo sia-siakan dong, ujar Vano. Tuh bener kata Vano, Lu tahu nggak, bulan lalu Vano tuh hampir aja kehilangan si Mira, sambung Mark. Udah nggak usah lu ceritain yang itu, ujar Vano menatap Mark. Ya lucu aja, soalnya lo nangisin orang lain yang lu kira itu istri lu. Terus, maaf bos. Di rumah sakit, Malika sedang menemani Mira yang akan melahirkan. Demi lu lahiran, gue rela izin seharian. Ya ampun, makasih banget ya sahabat aku. Sama-sama sayang, ujar Malika menggenggam tangan Mira. Kemudian suster pun datang. Halo Nona, sapa suster. Hai sus. Oh iya, suaminya belum datang ya? Belum sus, jawab Malika. Perutnya gimana? Lumayan sakit sih. Ya udah, ayo berdiri. Temennya boleh bantuin ya? Baik suster. Malika pun membantu Mira untuk berdiri, tapi tiba-tiba Mira merasakan sakit perut yang amat dahsyat. Aduh sus, nih kenapa sakit banget? Mau duduk dulu? Ujar suster. Mira mengangguk lemah. Ya udah, duduk dulu ya. Karena tidak kuat, Mira pun duduk di bawah dengan wajah yang menahan rasa sakit. Tarik nafas pelan-pelan ya, agar mengurangi rasa sakitnya. Mira mengangguk. Ya udah, saya mau panggil dokter dulu ya. Sebentar, kamu bantu Nona ini ya. Iya sus, jawab Malika. Malika pun tetap memegang tangan Mira dan membantunya untuk menarik nafas pelan-pelan. Aduh, aku nggak ngerti lagi. Ya udah, pelan-pelan aja ya. Buang nafas, terus tarik pelan-pelan. Tarik nafas lagi, terus buang lagi. Ujar Malika membantu Mira. Mira merasakan sakit yang teramat di perutnya. Saking sakitnya, ia meneteskan air mata karena tidak kuat menahan rasa sakit di dalam perutnya itu. Malika melihat wajah Mira sambil ditutupi tangannya karena menahan rasa sakit. Sebentar ya Mira, sebentar lagi Vano datang kok. Oh, ya ampun, perut aku malah sakit banget. Kemudian suster datang lagi. Makin sakit ya? Tanya suster. Mira mengangguk dengan lemah. Ya udah, posisinya yang enak dulu ya, jangan kayak gini. Ayo. Suster dan Malika membantu Mira untuk mengubah posisinya yang enak. Aduh, kayaknya mau kayak gini dulu deh sus. Jawab Mira yang tidak bisa mengubah posisinya. Jangan Nona, biar enak nonanya. Dokternya lagi siap-siap buat persalinan tuh. Suster, tunggu suami saya ya. Iya, pasti Nona. 10 menit kemudian. 10 menit baru buat Mira itu sama seperti 10 jam. Dengan perut yang sakit sekali. Vano pun akhirnya datang. Mira panggil Vano. Vano, jawab Malika menggeser tubuhnya dan langsung diganti oleh Vano yang menggenggam tangan Mira sembari mengusap wajah Mira yang penuh keringat. Vano kaget melihat Mira yang sedang menahan rasa sakit itu. Nah, ini suaminya udah datang, ujar suster. Suruh berdiri dulu ya Nona Miranya biar perutnya enakan. Ayo sayang, sama aku, ujar Vano. Lalu Vano membantu Mira dan dengan lemah Mira berdiri. Tangan Vano memegang perut Mira. Malika juga ikut membantu temannya itu. Tak sadar Malika meneteskan air mata melihat keromantisan keduanya. Perut aku. Iya sayang, sebentar lagi udah gak sakit kok. Tenang ya sayang. Vano memeluk Mira sembari mengelus perut istrinya.
30 menit kemudian, dokter sudah menyiapkan persalinan untuk Mira dan Vano terus berada di samping Mira. Vano mengusap keringat dan juga air mata Mira. Sebentar lagi gak akan sakit ya, sabar ya sayang. Tiba-tiba Mark datang menemui Malika yang masih berada di dalam ruangan Mira. Maaf ya datang terlambat, udah lahiran kah? Tanya Mark. Kamu tuh ya, lihat tuh si Mira, pasti sakit banget, gimana nanti kalau aku? Tenang, aku bakalan peluk kamu, jawab Mark. Ternyata perjuangan seorang ibu itu berat ya. Lalu dokter dan suster pun datang. Ayo Nona Mira, maaf kalian keluar dulu ya. Iya sus, ayo Mark. Malika dan Mark pun keluar dari ruang persalinan itu. Lalu persalinan pun dimulai. Ambil nafas, ya, ambil nafas lagi. Ya, sambung lagi. Vano melihat wajah Mira yang bercucuran keringat dan juga air mata. Bagus, udah kelihatan. Ayo terus. Ambil nafas. Kamu pasti bisa sayang. Bisik Vano mengelus kepala Mira dan memegang tangannya. Sekali lagi ya. Terus. Ya, pintar. Sekali lagi. Ayo Nona. Mira mengeluarkan semua tenaganya yang tersisa dan keluar suara tangisan yang sangat kencang. Kemudian Vano meneteskan air mata. Selamat Pak, anaknya perempuan. Vano benar-benar meneteskan air mata. Ia terharu melihat perjuangan Mira. Makasih ya sayang, ujar Vano mencium kening Mira. Pak Vano nangis, tanya suster. Dia emang kadang suka cengeng sus, jawab Mira sembari bercanda. Lagi-lagi Vano mencium kening Mira dan anak perempuannya. Makasih ya sayang, ini buah cinta kita berdua, ujar Vano. Iya sayang. Anak pertama Vano dan Mira telah lahir yang diberi nama Kalista Wijaya yang nama itu sudah Lili persiapkan untuk adik barunya. Di rumah sakit 2 hari setelah Mira melahirkan. Mira sedang siap-siap membereskan semua keperluan dia untuk pulang ke rumah. 2 hari yang lalu, Mira sudah melewatkan perjuangan seorang ibu yang melahirkan anak yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan, ia ingin sekali bertemu dengan ibunya yang telah tiada. Di ruang persalinan di kamar 3. Jam 7 pagi. Kamu ke kantor aja, Vano. Aku gak apa-apa kok, lagian aku kan udah bisa jalan. Tapi aku masih mau gendong Kalista sayang. Mira melihat Vano begitu sayang dengan Kalista. Iya sayang, kamu sayang banget ya sama Kalista. Banget, jawab Vano. Ya, sayang kamu berkurang deh buat aku, ujar Mira yang meledek bercanda dengan Vano. Karena memang 2 hari ini Vano fokus sekali sebagai new daddy. Ya ampun, kamu cemburu. Ini tuh aku gendong anak kita sayang, bukan anak tetangga. Hahaha, iya sayang, bercandaku. Mira menghampiri Vano dan duduk di sampingnya. Aku cuma bercanda kok. Aku tuh sayang sama kamu dan sayang sama dia, 2 hati yang paling berharga buat aku. Terus Lili? Tanya Mira. Ya, kalau Lili udah ada tempat spesial buat dia. Kalian bertiga tuh harta paling berharga buat aku, jawab Vano. Apalagi aku, I love you sayang. I love you too. Oh ya, gimana sih Bian sama Asya? Apa masalahnya udah selesai? Tanya Mira. Bian udah pulang ke Korea. Sebenarnya Bian tuh sayang sama Asya. Cuma dia tuh bingung cara sayangnya tuh gimana. Makanya dia begitu. Kalau kamu bingung gak? Tanya Mira lagi. Buat apa aku harus bingung untuk sayang sama kamu? Hehehe. Aku gak sabar deh mau pulang. Aku mau lihat reaksi adik kamu melihat Kalista. Dia pasti seneng banget. Di Creamy Cafe jam 10 pagi. Mark datang menemui Malika dan beberapa hari tepatnya saat Mira melahirkan, Malika menceritakan tentang dirinya yang divonis oleh dokter tidak bisa memiliki keturunan atau susah sekali untuk mempunyai bayi. Loh Mark, kok ada di sini? Hehehe. Mark malah tertawa. Kok malah ketawa sih? Ngapain kesini? Ini kan belum jam makan siang. Duduk sini. Tapi aku lagi kerja, Mark.
Duduk sebentar aja, ujar Mark dengan wajah yang sedikit serius. Mark, udah bawel deh. Mark berdiri lalu ia menghampiri Malika dan menariknya untuk duduk bersama. Aku mau ngomong penting nih sama kamu. Kan bisa nanti pas jam makan siang. Enggak, aku maunya sekarang. Tapi sekarang aku kan lagi kerja. Lagian kamu kenapa enggak kerja? Kan Vano masih di rumah sakit. Ada Jason kok. Kamu tuh ya. Mark menatap wajah Malika dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Malika pun diam. Mark memberikan sebuah kotak box kepada Malika. Apa ini? Tanya Malika. Buka aja. Gak mau, kasih tahu dulu ini apaan. Buka aja dulu. Ya udah deh. Dengan ragu, Malika pun perlahan membuka kotak tersebut dan dia menemukan ada sebuah gulungan kertas di dalamnya. Ini apaan? Baca aja yang keras, tapi jangan nangis ya. Mark, sumpah ini gak lucu ya. Aku gak suka dan aku gak mau baca. Dibaca dulu, tapi jangan nangis ya. Lalu Malika membaca isi kertas tersebut yang bertuliskan seperti aku mau putus. Maafin aku ya, ujar Mark. Ini gak lucu, sumpah. Aku gak lagi ngelucu Malika, aku serius. Malika? Ya, selama ini Mark tidak pernah memanggil Malika dengan sebutan namanya. Malika merobek kertas tersebut karena kesal, lalu ia menunduk dan sudah menangis. Kenapa? Kenapa kamu jahat banget? Ya udah, gak apa-apa. Aku gak mau maksa kamu buat terus sama aku. Ya udah, kita putus, ujar Malika. Ya, aku mau kita putus karena aku mau nikah. Malika semakin meradang mendengar Mark yang akan menikah. Ya udah, nggak apa-apa, nikah aja sama orang lain. Selamat ya, semoga kamu bahagia. Tapi aku mau nikah sama kamu. Malika terdiam. Kemudian Mark mengeluarkan sebuah cincin. Kita putus dan aku mau nikah sama kamu. Kamu mau gak nikah sama aku? Aku gak perlu cari kemana-mana lagi calon pendamping buat aku. Karena dia udah ada di depan mata aku dan itu kamu Malika. Jadi kamu mau gak nikah sama aku? So sweet, jawab Malika menganggukkan kepalanya sembari menangis haru. Jelaslah Mark gitu loh, rajanya so sweet. Gul aja kalah manisnya. Iya. Ini cincin kamu beli? Tanya Malika. Enggak, nyolong. Ya belilah sayang. Aku kan punya duit kali. Ya tapi cincin ini emang gak seberapa sih. Idih, gaya banget kamu. Tapi makasih ya, udah buat aku nangis, kesel dan juga terharu. Ih sayang, kalau kamu nangis tuh tambah lucu tahu, ucap Mark memeluk Malika. Di apartemen jam 7 malam. Semua teman-teman Vano ke apartemen termasuk Vero dan juga Jason untuk melihat bayi kecil yang menjadi kesayangan semua orang. Enggak mirip ya sama lu? Ujar Jason. Mirip, ujar Vano menatap tajam ke arah Jason. Jangan gitu Jason, saut Mira. Iya mirip tapi dikit, celetuk Mark. Terus aja ya lu berdua buat gue kesel. Beb mau gendong tapi takut, ujar Malika merengek kepada Mark. Gendong aja sayang, sekalian latihan. Idih, Giovanno dan Jason bersamaan. Mirip aku ya pas masih kecil, sambung Lily. Iya dong, ini kan adik kamu. Lalu Lily mencium pipi Kalista yang penuh kasih sayang sebagai seorang kakak. Aku sayang banget deh sama dedek Kalista, ujar Lily. Semua orang tersenyum melihat apa yang ada di hadapannya. Vano pun merangkul Mira dan ikut tersenyum. Lucunya ya Lily, ujar Vero. Kalau mereka udah besar nanti gimana ya? Semoga aja mereka gak berantem. Karena Lily tuh kalau udah ngambek, wah bukan main, saut Mark. Luar biasa bener banget itu, jawab Jason yang sudah tahu Lily dari kecil. Tapi semenjak ada Mira, Lily tuh jarang ngambek dan dia tuh lebih pengertian. Ya lumayan lah dia bisa berubah. Jadi gue yakin dia gak bakalan berantem sama adiknya. Jawab Vano mengelus kepala Lily. Oh ya tante, gimana Oma? Tanya Mira kepada Renata yang juga ada di sana.
Udahlah, kamu gak usah mikirin Oma. Kalian hidup bahagia aja. Tante jamin kok Oma sama Rebecca gak bakalan ganggu hidup kalian lagi. Mira pun tersenyum. Iya bener tuh kata tante. Kamu gak usah mikirin Oma ya. Kamu tuh harus bahagia sama aku. Idi, sama aku, ledek Mark. Aku, jawab Jason ikut meledek Vano dan semuanya pun tertawa. Di kamar Vano jam 10 malam. Dengan posisi Mira dan Vano saling berpelukan, sedangkan Kalista tidur sendiri di box bayi yang tidak jauh dari keduanya. Vano panggil Mira. Iya, ada apa sayang? Kalau Oma kamu tahu tentang semua ini, kebahagiaan cinta kita akan rusak lagi nggak ya? Aku pastiin nggak bakalan. Vano, kalau misalkan aku pergi duluan ninggalin kamu nih, karena Oma kamu jagain Kalista ya. Kamu kok ngomong gitu sih? Kamu nggak mau ya hidup sama aku selamanya? Tanya Vano. Bukan kayak gitu Vano. Terus aku inget cerita kejadian mama papa kamu aja. Gimana kalau itu terjadi pada kita? Gak akan Mira sayang, dengerin aku ya. Gak akan ada siapapun yang berani merusak kebahagiaan kita. Karena apa? Karena kita sudah ditakdirkan Tuhan untuk bersama. Dan aku mau buat kamu bahagia. Orang lain gak boleh ganggu, termasuk Oma aku sendiri. Mira pun tersenyum. Vano mencium kening Mira dengan kasih sayang. I love you, ujar Vano. I love you too, jawab Mira dan mereka sama-sama memejamkan matanya. Pertemuan Mira dengan Vano menjadi salah satu pintu gerbang kebahagiaan Mira yang selama ini dia nanti-nanti. Bukan karena Vano punya harta banyak, jabatan atau juga yang lainnya. Tapi karena sosok pria yang begitu baik dan juga tulus yang memberikan kenyamanan apalagi menghargai perempuan dengan sangat baik. Dan hal itulah yang membuat Mira jatuh cinta kepada Vano. Begitu sebaliknya, Vano melihat sosok Mira bukan sebagai babysitter adik kecilnya, tapi seorang perempuan yang pantas menjadi seorang istri dan juga teman hidupnya, sekaligus ibu untuk anak-anaknya. Yang membuat Vano yakin dia adalah perempuan yang akan mencintainya dengan tulus bukan karena Vano mempunyai segalanya. Mira yang tidak pernah merasakan kebahagiaan sejak dulu dari orang lain tiba-tiba bertemu dengan Vano yang membuat ia merasakan kebahagiaan yang amat indah di dunia ini. Di mana Vano yang selalu menjalin hubungan dengan berbagai perempuan yang hanya mencintai hartanya saja dan tidak pernah mendapat ketulusan dari seorang perempuan. Lalu tiba-tiba dia bertemu dengan sosok Mira yang tidak pernah ia temukan selama ini. Kebahagiaan Vano dan Mira bertambah setelah lahirnya Kalista Wijaya yang hadir di tengah-tengah mereka. Dan yang pasti, Lily tidak merasa sendiri lagi karena sekarang dia telah menjadi seorang kakak untuk adik kecilnya. Tamat. Terima kasih ya udah ngikutin kisah Vano dan juga Mira. Mohon maaf kalau endingnya kurang menyentuh, kurang bagus dan banyak sekali kekurangannya. Tapi kalian tenang aja ya, semoga di cerita berikutnya ceritanya lebih bagus lagi, lebih menarik lagi dan lebih-lebih dari cerita-cerita sebelumnya. Ditunggu next ceritanya dengan judul Mencairnya Pangeran Ice. Terima kasih.